kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Adalah orang-orang yang bisa dikatakan penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Terlepas dari setiap kondisi, terlepas dari situasi yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tentu tidak mudah dan tidak gampang. Sebagai kepala keluarga, kita harus berjuang. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kecukupan bagi keluarga kita. Terkadang di dalam kelemahan tubuh pun kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap berjuang agar istri dan anak-anak kita mendapatkan makanan, kecukupan, pakaian, bahkan studi mereka. Dan tidak jarang banyak ibu-ibu yang harus membantu di dalam bekerja agar ada kecukupan di dalam rumah tangga mereka. Dan para ibu yang harus berjuang tiap hari mendapatkan atau membimbing anak-anak mereka tidak mudah dan tidak gampang. Kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang penurut, itu akan lebih mudah. Tapi terkadang anak-anak kita adalah anak-anak yang sulit sekali dididik. Karena memang demikian ada. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita lahir bukan seperti kertas putih, melainkan seperti kertas hitam yang penuh dengan dosa. Hati kita telah rusak total. Makanya tidak heran anak-anak kebanyakan, kalau mungkin semua anak-anak, kalau dibilang nakal dan bandel adalah bisa kita katakan hal yang biasa. Dan ini adalah perjuangan kita sehari-hari. Dan bagi anak-anak tidak mudah juga yang namanya taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, belajar dengan baik di sekolah, membantu orang tua di rumah. Tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, hal-hal ini kenapa sulit dan kenapa tidak mudah? Karena kita hidup di dalam dunia ini. Terkadang kita harus meneteskan air mata. Terkadang kita harus merasa begitu sangat sulit di dalam menghadapi kehidupan. Tapi sebagai orang Kristen, tadi saya katakan kita adalah orang yang berbahagia dan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Dan setelah itu, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga sana. Itulah kebahagiaan kita yang tiada tahan. Orang di dalam dunia ini mencoba berbagai cara untuk bagaimana bisa menikmati dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah yakin tentang kenikmatan yang mereka rasakan nantinya ketika mereka mati. Bahkan justru sebaliknya, mereka takut mati. Sebab mereka tahu mereka akan menghadapi sang hakim. Mereka melihat kehidupan mereka penuh dengan dosa. Sehingga mereka tahu, mereka sadari, aku tidak layak masuk surga. Bahkan tidak jarang di antara mereka mempersiapkan mereka untuk mati di dalam api neraka. Ada kepercayaan yang bahkan sudah pasrah. Mari kita nikmati kehidupan dalam dunia ini. Sebab ini hanya sementara dan setelah itu kita akan dihukum di dalam api neraka. Tidak ada pengharapan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita, orang Kristen, ada pengharapan. Ada sukacita yang begitu besar yang kita bisa rasakan ketika kita mengingat hidup dalam dunia yang susah ini hanyalah sementara. Setelah itu kita akan kembali ke surga, hidup bersama dengan Tuhan selamanya di surga. Tempat yang dikatakan tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, hidup bersama dengan Tuhan bahagia selamanya. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Namun pertanyaan
Kolose, maksud saya, tidak dituliskan untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dituliskan kepada mereka yang ada di Kolose yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Pasal 1 dan pasal 2 daripada surat ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka apa yang disebut sebagai percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi pasal yang ketiga ini dia mulai dengan satu kata atau dua kata dalam bahasa Indonesia, yaitu karena itu. Ayat yang pertama, karena itu. Kenapa dia katakan karena itu? Jadi setelah dia memberitahukan kepada orang Kristen, orang-orang di Kolose, kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu tandanya bahwa kalian sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian. Kalau kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan sana, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Artinya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk menggantikan kamu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya harus digarisbawahi bahwa hanya setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Dia mau memberikan keselamatan dan penebusan dosa kepada semua orang di dalam dunia ini. Tetapi kepada siapa keselamatan ini akan berlaku, penebusan dosa ini bisa terwujudkan, yaitu kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Jadi ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menggantikan kita, agar penghukuman yang seharusnya kita terima di dalam api neraka diwakilkan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Itulah yang kita sebut sebagai percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya tadi di ayat 20 pasal 2 ayat 20 dikatakan bahwa kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Karena Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Sebab upah dosa ialah maut, mati. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pada saat engkau makan buah itu, kamu pasti akan mati. Mati secara rohani, dan akan mati di dalam api neraka. Dan kematian ini diwakilkan dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang, setelah kita menyadari hal
segala dosa kita. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus kita percaya, yaitu dengan cara bangkit dari antara orang mati. Di sanalah pengharapan kita terpenuhi, keyakinan kita betul-betul dipastikan. Karena Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati. Dia tidak hanya mati dan kemudian dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dari sana kita tahu bahwa Dia sungguh, ketika dikatakan di sini bangkit bersama dengan Dia, itu adalah sebuah hal yang pasti. Kalimat ini adalah kepastian. Kalimat ini adalah sebuah fakta. Faktanya adalah kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita dengan janjinya bahwa kita akan dibangkitkan dari kematian dan hidup di surga bersama dengan Dia. Itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya saya katakan dari awal kembali, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kebangkitan kita dari antara orang mati adalah sebuah kepastian yang tidak pernah bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini adalah genggaman Bapa. Dan siapa yang bisa melepaskan kita dari tangan Tuhan? Tidak. Kita orang Kristen harus sangat-sangat berbahagia. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama, faktanya adalah kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kamu mati hari ini, atau pada zaman ini kamu mati sebelum Tuhan Yesus datang kembali, tidak masalah. Karena ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh kamu yang sudah dikuburkan itu akan dibangkitkan. Dalam ajaran Firman, itu akan dibangkitkan dan menyatu kembali dengan rohmu, dan kamu akan hidup dengan tubuh yang disebut sebagai tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, kalau Tuhan Yesus datang sebelum kita mati, tidak masalah. Karena kita akan terangkat ke sorga, menyongsong Tuhan di awal. Itu dicatat oleh Firman. Dan semua hal ini adalah sebuah kepastian. Faktanya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Tidak berhenti hanya sekedar berbahagia, nanti aku akan hidup di surga selamanya. Tidak sampai di sana. Karena ada hal yang harus kita lakukan. Bukan untuk keselamatan kita tentu, tetapi untuk bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dan harusnya hidup di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Makanya dia katakan karena itu, kalau kamu tahu sekarang faktanya kamu akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Nah, ini adalah hal yang kita harus lihat yang di luar. Ada dua hal di sini, yaitu tentang yang di luar dan yang di dalam. Carilah, di sini dikatakan, carilah perkara yang di atas. Bagaimana mencari perkara yang di atas? Itu pertanyaan kita. Yang di atas, ya di atas. Kita masih di bawah, kita masih di bumi.
kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Injil. Injil yang mana? Alkitab. Jadi di sini ketika dikatakan carilah perkara yang di atas, bukan kita pergi ke surga dan mencari dan turun ke bawah dan memberitahukan. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak. Tapi di sini lebih kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita berbuat, apa yang kita hasilkan dari hal yang kita kerjakan setiap harinya. Itu dia perkara yang di atas itu. Artinya setiap hal yang kita lakukan harus mencerminkan ibarat perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan surga. Kita bukan lagi orang-orang duniawi yang menikmati seluruh dunia ini dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dunia. Kita adalah warga kerajaan surga. Bukan nanti, tapi sekarang. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Tempatnya saja yang masih beda. Kita masih di dunia, belum di surga sana. Tapi kewarganegaraan kita sudah warga negara surga. Itu yang harus kita sadari. Jadi peraturan yang kita ikuti bukan lagi peraturan duniawi. Sama seperti contohnya kami yang dulu belajar di Singapura. Tempat tinggal kami memang di Singapura. Tapi warga negara kami tetap Indonesia. Kami tidak memperingati hari kemerdekaan Singapura. Mungkin kami berikan selamat kepada mereka sebagai umat. Tapi kami tidak pergi untuk merayakannya. Kami tidak pergi upacara dan menghormati bendera Singapura. Tapi ketika hari kemerdekaan Indonesia, kami merayakannya walaupun itu di Singapura. Ada berbagai cara merayakan. Bisa dengan pergi ke kedutaan. Ada kedutaan bahasa Indonesia dan ada upacara di sana. Atau dengan cara menonton secara live streaming upacara di Istana Negara. Itulah kewarganegaraan kami. Walaupun kami ada di Singapura, kami tetap orang Indonesia. Kami tetap menjunjung tinggi segala peraturan di Indonesia. Kami tetap mengatakan presiden kami adalah untuk saat ini Jokowi. Kami tetap mengatakan itu. Kami tetap patuh kepada pemerintahan Indonesia. Makanya ketika ada masalah dengan kami pun di Singapura sana, kami kembali kepada kedutaan besar Indonesia. Kami dilindungi oleh kedutaan besar Indonesia, bukan oleh pemerintahan Singapura. Nah, hal yang sama dengan kita. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tapi kewarganegaraan kita adalah surgawi. Maka di dalam kehidupan kita yang menjadi tuntunan arahan kita, bagaimana cara kita hidup adalah peraturan-peraturan yang surgawi. Dan kita tidak perlu pergi ke surga untuk tanya sama Tuhan apa saja peraturan surgawi, karena Dia sudah berikan kepada kita. Di dalam Alkitab dan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu diberitahukan kepada kita semua apa yang perlu kita lakukan, peraturan-peraturan apa yang harus kita ikuti untuk kita bisa menjadi warga-warga rakyat surgawi yang taat kepada peraturan. Itu yang disebut di sini sebagai carilah. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 ini, carilah perkara yang di atas. Nah, sekarang kita kembali ke belakang. Bagaimana caranya kita bisa mencari perkara yang atau berlaku sesuai dengan peraturan surgawi kalau kita tidak belajar peraturannya, kalau kita tidak membaca peraturannya? Kemarin kami baru membuka sebuah hadiah
waktu pernikahan. Ada ini adalah sebuah rice cooker. Yang juga rice cooker biasa. Saya sudah pakai rice cooker berapa belas tahun, 20 tahun lebih. Tapi ketika kami membukanya, pasti ada namanya petunjuk cara pemakaian. Nah, karena ini adalah barang yang saya secara pribadi dulu pernah memakai dalam artian mereknya. Merek tersebut mungkin berbeda dengan rice cooker lain. Jadi saya baca apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan salah satu hal yang saya highlight kepada istri saya adalah di sana dikatakan bahwa rice cooker ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Jadi dengan begitu, kalau kita tempatnya di tempat yang tidak dekat dengan jendela, karena kalau dekat dengan jendela dia kena sinar matahari secara langsung, ya bisa rusak. Nah, kalau kami tidak pernah membaca petunjuknya, bisakah kami sadar bahwa ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung? Yang ujung-ujungnya apa? Tiba-tiba suatu hari nanti rice cookernya rusak, dan kita bilang, oh ini berarti mereknya yang tidak bagus. Cepat sekali rusaknya, padahal kita yang salah. Kita taruh dia di bawah sinar matahari. Demikian juga kita dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mau ikut firman Tuhan. Kita mau tahu. Kita mau hidup sesuai dengan peraturan surgawi. Kita mau cari perkara yang di atas. Tapi bagaimana caranya kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan? Sudah 3 minggu saya absen untuk membuat video ini. Pertama, gara-gara saya mengalami sakit gigi yang parah dan saya tidak bisa bicara sama sekali. Kedua, saya sedang mempersiapkan karena itu adalah kitab Firman yang banyak kata-kata yang diulang. Jadi saya coba merangkum beberapa pasal sebelum selesai. Karena banyak hal yang harus saya kerjakan, persiapkan untuk khotbah ini, persiapkan untuk saya juga ada mengajar anak-anak di sekolah. Tapi yang saya dengar adalah dari awal renungan ini juga dikirimkan pada jemaat melalui WA. Apa pertanyaan yang perlu kita pikirkan? Ketika ada tempat bagi kita, di mana kita bahkan bisa dimanapun berada, dalam keadaan ada pencairan sambil menyetir dia mendengarkan, yang sedang santai-santai, karena sudah ada di YouTube, sudah ada di Facebook, tinggal kita klik dan kita dengarkan. Kuota paling berapa megabyte yang dihabiskan? Adakah kita tertarik untuk mengikutinya? Oh, ini ada belajar firman Tuhan secara gratis. Saya katakan secara gratis ya. Kalau kita membuka Facebook, Instagram, Twitter, segala macam, kita habiskan kuota kita di sana tidak masalah. Tapi untuk mendengarkan firman Tuhan kita hitung kan berapa gigabyte habis data kita, kuota kita. Tapi adakah kita tertarik untuk belajar firman Tuhan? Bahkan diberikan kepada kita pasal per pasal untuk kita mulai tahu apa sih yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan. Gereja ini harus belajar firman. Suatu hari ketika gembalanya sudah dipilih untuk gereja, sudah ada gembala dan gembala tersebut mungkin akan membuka dengan kelas belajar Alkitab. Kalau dia berasal dari dalam, maka Tuhan yang dari dalam menyadari bahwa sebuah gereja perlu yang namanya kelas belajar Alkitab. Ketika itu dibuka nanti, adakah kita tertarik untuk datang dan belajar firman Tuhan? Atau kita hanya berkata biarlah itu menjadi kelas
bagi para pengurus saja. Dan biasanya para pengurus bukan dianjurkan, tapi diwajibkan. Bagi ada kelas untuk hamba Tuhan saja, kita terlalu sibuk, kita terlalu capek. Satu hari yang bekerja, nanti malam ada kelas Alkitab. Kalau kita orang Kristen, kalau kita memang betul-betul yakin bahwa kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, karena itu carilah perkara yang kudus. Setelah kita belajar firman Tuhan, kita aplikasikan dalam diri kita. Maka di sini carilah perkara yang di atas. Itu harus nampak terhadap apa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita belajar? Bagaimana cara kita bekerja? Musik apa yang kita dengar? Film seperti apa yang kita tonton? Status seperti apa yang kita masukkan di media sosial? Semuanya harus menggambarkan hal-hal yang surgawi, bukan duniawi lagi. Apakah kita terlalu mencintai musik-musik pop, rock, yang semuanya berisi tentang keduniawian, sehingga 24 jam kita pasang headset di telinga kita dan mendengarkan semua musik-musik duniawi? Maka kita bukan orang Kristen. Apakah kita terlalu mencintai dunia ini sehingga 24 jam kita mencari drama-drama yang duniawi, yang selalu mempertunjukkan hal-hal yang duniawi? Tidak heran generasi muda begitu mudah rusak dan hancur karena kita terlalu mencintai pakaian kita. Apa yang kita pakai ketika kita pergi bekerja, ketika kita pergi belanja? Apakah itu menggambarkan bahwa kita ini orang surgawi, atau kita menggambarkan kita ini orang duniawi? Cara kita berdandan, semuanya, baik laki-laki dan perempuan. Cara kita berbicara. Kalau kita orang Kristen, kalau kita memang warga kerajaan surga, karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah tempat di mana kita akan pergi ke sana dan menghadap Tuhan ini yang sedang duduk di atas tahtanya, dan di sebelah kanannya ada anak domba Allah yang kita akan datang di hadapannya dan memuji membesarkan namanya. Itulah sesuai dengan Alkitab. Itulah cara kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita betul orang Kristen, kalau kita betul sudah diselamatkan, mungkin hari ini kita berkata, oh aku tidak mau jadi orang Kristen lagi. Kalau kamu tidak mau menjadi orang Kristen, lebih parah. Karena kamu bukan hanya sekedar harus berjuang untuk hidup benar. Berjuang untuk hidup benar tidak susah, saudara. Tuhan Yesus ada menyertai, Dia menolong kita, Dia memampukan kita untuk itu. Kita tidak bekerja sendiri, kita tidak berusaha sendiri. Tapi kalau yang namanya kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam dunia ini tidak mudah juga bagi kamu. Mengejar keduniaan juga bukan perkara yang gampang. Dan setelah itu lebih parah lagi, kamu akan hidup di neraka selama-lamanya, dibakar di dalam lautan api selama-lamanya. Tuhan sudah membuat segala sesuatunya mudah. Tapi apakah kita ada kerendahan hati untuk mau taat dan patuh? Kalau kita mau, Tuhan akan menolong. Hasilnya kita, keluarga yang mau anak-anaknya bertumbuh
benar dia. Ajari mereka dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Segala keinginan mereka duniawi jangan ikuti. Ajarkan mereka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika mereka melihat di luar sana, pakaian orang bermacam-macam beragam dan mereka mau memakainya, kita orang tua harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang duniawi. Dan mengajarkan mereka apa yang itu. Kita akan melihat hasil. Anak kita akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kita orang tua harus memberikan contoh yang baik. Kita beritahu kepada anak kita, belajar firman Tuhan, pergi ke kelas-kelas Alkitab, datang beribadah kepada Tuhan. Kita sendiri seperti apa? Kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar tidak firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat. Ini yang ada di luar, yang nampak dari itu. Lalu bagaimana yang ada di dalam? Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Di dalam rencana kita, di dalam kreativitas kita, di dalam hal-hal yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan? Apakah itu menunjukkan kita memikirkan firman Tuhan, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, merencanakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, atau merencanakan bagaimana caranya menikmati dunia ini? Cita-cita adalah sesuatu hal yang ada di dalam hati. Anak-anak dan tahu apa cita-cita? Untuk menikmati dunia atau untuk kemuliaan? Aku mau menjadi seorang musisi yang seperti apa? Banyak musisi Kristen. Mereka orang Kristen tapi juga bernyanyi lagu-lagu duniawi. Dan bahkan tidak jarang ketika mereka mendapatkan penghargaan, mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi lihat gaya hidup mereka. Saya sebagai anggota tidak pernah bangga dengan mereka. Walaupun ketika mendapatkan penghargaan, mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Karena hidup mereka, pakaian yang mereka gunakan, dari cara mereka berpakaian saja kita tahu mereka bukan orang Kristen. Walaupun mereka menyebut nama Tuhan Yesus. Kita mau menjadi musisi seperti apa? Kalau di bidang musisi, kita melihat kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan dan memiliki profesi sebagai musisi, maka tinggalkan cita-cita kamu menjadi musisi. Masih banyak pekerjaan lain. Dan Tuhan akan memberkati dan kamu bisa menjadi saksi Tuhan dekat dengan orang lain. Kalau untuk menjadi aktor, aktris, dan kamu lihat di sana, kamu tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar kalau kamu hidup sebagai aktor dan aktris, atau sebagai model atau apapun itu yang berhubungan dengan hal-hal ini, maka jangan menjadi. Masih banyak pekerjaan lain yang kamu bisa memuliakan dan lakukan menjadi saksi. Kamu bisa menjadi guru yang mengajarkan murid-muridnya tentang Tuhan. Guru yang contohnya guru biologi yang mengajarkan tentang Darwinisme, teori Darwin, tapi memberitakan kepada kelas, kepada anak-anak bahwa teori Darwin ini adalah hasil pemikiran manusia yang tidak benar sesuai dengan Alkitab. Dengan begitu kamu memimpin mereka kepada Tuhan. Kamu bisa menjadi orang-orang yang dalam pekerjaan tersebut kamu bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi.
Kalau pekerjaanmu sudah membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang melihat tindakan untuk mau ikut firman-Nya akan menolong kamu pada waktu itu. Jangan khawatir. Datang kepada Tuhan, datang kepada saya. Karena ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Datang kepada Tuhan, minta kepada-Nya. Kalau pekerjaan kamu sudah membuat kamu tidak bisa beribadah kepada Tuhan hari Minggu, gak usah kerja di sana. Masih banyak pekerjaan lain yang Tuhan bisa berikan kepada kamu. Karena firman Tuhan dikatakan, honor him first, he will honor. Hormati dia dulu, maka dia akan menghormati kamu. Kamu menghormati dia, firman-Nya, kamu mau berlaku sesuai dengan firman-Nya, kesusahan kamu, dia tidak tutup mata. Dia lihat, dan dia akan tolong. Dan dia disuruh untuk tidak berdoa hanya selama 30 hari. Tapi dia tetap berdoa. Walaupun hukumannya akan dilemparkan di dalam gua sini. Tapi dia tetap berdoa. Bukan hanya berdoa dan menutup semua pintu, tapi dia berdoa seperti biasa. Dia membuka jendela. Seperti biasa dia berdoa membuka jendela dan menghadap kepada Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari. Bukan karena ada peraturan dia kemudian menutup semua jendela supaya dia tidak ketahuan dalam berdoa. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang akan lakukan. Dan Tuhan tidak menutup mata ketika dia ada di dalam gua singa. Tuhan menolong dia. Singa-singa itu seperti tidak ada nafsu makan. Dia bukan kebal sehingga digigit singa itu dia tidak merasa kesakitan atau tidak tergigit. Tuhan bahkan membuat singa-singa itu tidak memiliki nafsu makan untuk makan. Mereka semua menutup mulutnya dan diam semua. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tahu bagaimana caranya menolong. Dan saudara saya kasih tahu, kalau belum mati, hanya karena kita mengikuti firman Tuhan, maka biarlah demikian. Kenapa kita tak terlalu takut dengan hal itu? Kenapa kita setelah kita mati kita ke surga? Bukankah itu jauh lebih baik? Makanya Rasul Paulus mengatakan, hidup bagi kita adalah kesempatan, tetapi mati adalah keuntungan. Hidup itu baik, tapi mati lebih baik. Kenapa pergi ke surga, bukan pergi ke neraka? Makanya kalau kita membaca Ibrani pasal 11 yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman, ada yang selamat, ada yang mati. Dan dia selamat dari gua singa. Tapi ada yang disebut sebagai orang yang digergaji. Tradisi mengatakan itu adalah Nabi Yesaya, mati digergaji. Rasul Yohanes digoreng tidak mati. Digoreng. Dia tidak suka di dalam minyak panas. Tidak mati, hanya dilempar di Pulau Patmos. Nah, orang yang tidak mati-mati, lempar di Pulau Patmos. Tempat yang tidak ada orang-orang di sana. Diasingkan di sana. Tapi Rasul Petrus disalibkan terbalik mati. Jadi hidup atau mati. Kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan ada di sana. Makanya John Huss, salah satu tokoh reformasi, walaupun dia harus dibakar, dia masih bisa bernyanyi sambil dibakar. Bagaimana cara? Bukan ada beserta dengan dia. Lebih baik mati dengan Tuhan beserta dengan kita daripada mati dan kita tidak tahu Tuhan di mana. Tuhan. Maka pikirkanlah hal-hal yang surgawi. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Hafal, taruh terus di dalam pikiran kita firman Tuhan. Dia
bersama dengan Kristus kita. Di sini dikatakan bukan akan mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di sorga, tapi telah mati. Kembali Rasul Paulus mengingatkan mereka apa yang sudah dikatakan di pasal 1 dan 2, yaitu tentang Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan kamu, seolah-olah ketika kamu percaya kepadanya, seolah kamu sudah ikut mati bersama dengan dia di atas kayu salib, sehingga kamu tidak perlu lagi mati di dalam api neraka. Karena kematian di dalam api neraka sudah digantikan melalui kematian di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Kita bukan percaya kepada Allah yang tidak logis. Orang berkata terlalu gampang bagi kita mengatakan kita bisa pergi ke surga. Tidak gampang. Karena untuk pergi ke surga bagi kita itu bukan hal mudah. Tuhan harus datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib bagi kita. Dan itu perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang mudah sama sekali. Jadi tidak terlalu gampang bagi kita untuk masuk surga. Tuhan sendiri harus mati di atas kayu salib menggantikan. Kamu telah dan hidupmu tersembunyi. Artinya hidupmu bersama dengan Dia. Aku telah mati bersama dengan Dia, tapi sekarang aku hidup dan hidupku ini bukan lagi milikku sendiri. Tapi hidup ini ada di dalam Kristus. Sehingga aku harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Kristus hidup untuk mempermuliakan nama Allah, aku harus hidup untuk mempermuliakan nama Allah. Kalau Kristus bekerja untuk mempermuliakan nama Allah, aku bekerja untuk mempermuliakan nama Allah. Kristus dalam segala sesuatunya, baik itu makan, minum, tidur, segala hal yang dikerjakan untuk kemuliaan Allah, aku pun harus demikian. Itulah hidup yang tersembunyi di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Ayat 4 apabila Kristus yang dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi tidak perlu khawatir. Sesusah apapun hidup dalam dunia ini hanya karena kita melakukan apa yang benar, tidak masalah. Karena ketika Kristus yang adalah hidup kita ini menyatakan diri kelak, ketika Kristus menyatakan diri, ada dua hal yang Dia lakukan: menyelamatkan umatnya dan menghukum setiap orang yang menjadi lawan atau musuh. Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia dan menghancurkan setiap orang yang tidak percaya kepada Dia. Tapi kita orang Kristen tidak perlu khawatir. Kalau kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus sangat khawatir. Karena Kristus datang sebagai hakim yang akan menghancurkan kamu dan melemparkan kamu ke dalam api neraka. Kamu harus sama-sama takut. Kita orang Kristen tidak perlu khawatir. Dan ketika Dia datang, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan ini tertuju kepada kedatangannya kedua kali. Setelah kita terangkat ke surga, ketika Tuhan Yesus datang di awal-awal, kalau kita belum mati kita terangkat, kalau kita sudah mati tubuh kita bangkit. Dan setelah itu, setelah genap 7 tahun lamanya, ada yang disebut sebagai antikristus. Tuhan Yesus akan turun dari surga. Dan ketika Dia turun, kita boleh mengatakan apa? Ketika Dia turun, Dia akan bersama-sama dengan para tentara surga ini, termasuk seluruh orang-orang kudus yang sudah ada di surga. Dan kalau kita orang Kristen, kita ikut bersama dengan Dia turun itu dengan kekuatan firman yang disebut sebagai pedang yang keluar dari Dia musnahkan seluruh musuh. Setelah itu Dia akan memerintah selama 1000 tahun di dalam dunia ini. Setelah waktunya 1000 tahun, Dia akan menghancurkan langit dan bumi yang
tadi kita lihat ini. Dan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Di mana di sana tidak lagi ada iblis, di sana tidak lagi namanya kriminal, orang jahat, di sana tidak ada lagi dosa. Di sana kita akan hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Indah sekali. Jadi saudara-saudari, pikirkanlah perkara itu. Mulai dengan pastikan diri. Apakah aku ini orang Kristen? Sudah sungguh-sungguh aku percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah betul tidak aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Setelah itu, ingat sebuah fakta bahwa aku akan pergi ke surga. Sebuah fakta bahwa aku saat ini adalah warga negara kerajaan di surga. Jadi, setelah kita tahu fakta itu, maka kita akan tahu aku adalah warga kerajaan di surga. Aku tidak bisa mengikuti dunia ini lagi. Aku harus mengikuti hal-hal surga. Baik dari cara hidupku, cara hilang perkara itu. Baik dari pikiranmu, perasaanmu, aku memikirkan perkara itu. Sambil menunggu hari yang begitu indah. Walaupun di dalam kesusahan ini, tapi aku penuh sukacita menunggu hari di mana aku akan bersaudara bersama dengan Tuhan selamanya. Mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi pencobaan. Dan cita dan damai sejahtera bersama. Mulai hari ini, begitu giat mau belajar firman Tuhan, begitu waspada, sehingga dari apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Jadi kiranya Tuhan menolong. Ayo.